Pernahkah Anda memperhatikan satu pola yang aneh? Bahwa sebelum seseorang benar-benar naik secara finansial, hidupnya justru terasa runtuh terlebih dahulu. Usaha macet, relasi berubah, lingkaran pertemanan menyempit, bahkan rasa percaya diri seperti ditarik keluar dari dada. Seolah-olah kehidupan sedang mengosongkan sesuatu. Dan kebanyakan orang, ketika sampai di fase ini, mengira mereka sedang gagal. Namun dalam kebijaksanaan yang lebih sunyi, fase itu bukan kehancuran. Ia adalah penyaringan. Ada satu hukum tak tertulis yang jarang dibahas secara terbuka. Kekayaan yang bertahan lama hampir selalu didahului oleh periode isolasi batin, keguncangan identitas, dan perombakan cara berpikir. Bukan sekedar kerja keras, bukan sekedar strategi, tetapi perubahan frekuensi kesadaran. Orang yang akan kaya, bukan hanya secara materi, tetapi secara kapasitas, biasanya mengalami fase di mana hidup memaksa mereka melepaskan pola lama. Cara lama melihat uang, cara lama menilai diri, cara lama mencari validasi. Fase ini terasa sepi, terasa seperti tertinggal, kadang terasa seperti dikutuk oleh nasib. Padahal justru disitulah ruang kosong sedang diciptakan. Dan ruang kosong itulah yang nanti akan diisi. Dalam video ini, kita akan membongkar mengapa fase gelap ini hampir selalu muncul sebelum lonjakan finansial. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di level psikologis dan spiritual ketika hidup terasa stagnan. Teknik praktis untuk melewati fase ini tanpa kehilangan arah. Dan yang paling penting, bagaimana mengenali bahwa Anda mungkin sedang berada tepat di ambang perubahan besar. Karena tidak semua kemunduran adalah kemunduran. Sebagian adalah kalibrasi. Dan jika Anda saat ini merasa hidup seperti sedang mengambil sesuatu dari Anda, mungkin sebenarnya ia sedang menyiapkan kapasitas baru yang belum pernah Anda miliki sebelumnya. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin Anda menuliskan sesuatu di kolom komentar. Anda menonton video ini dari kota mana? Tuliskan nama kotanya. Biarkan kita melihat sejauh mana percakapan ini beresonansi. Dari kota kecil, kota besar, mungkin dari luar negeri. Tulis saja sebagai bentuk absen kesadaran. Kadang orang-orang yang sedang berada di fase hidup yang sama, tanpa sadar, dipertemukan oleh frekuensi yang serupa, meskipun terpisah ribuan kilometer. Sekarang mari kita kembali pada pola yang jarang disadari. Dalam tradisi kuno yang dikaitkan dengan Hermes Trismegistus, para alkemis berbicara tentang proses mengubah timbal menjadi emas. Namun mereka tidak sedang membahas logam biasa. Mereka berbicara tentang manusia, tentang fase nigredo, tahap penghitaman, pembusukan simbolik, kehancuran identitas lama, sebelum cahaya kemurnian muncul. Tidak ada emas tanpa fase gelap. Tidak ada transformasi tanpa pembongkaran. Dalam Tao Te Ching karya Lao Tzu, terdapat gagasan sederhana, namun dalam. Bejana berguna bukan karena tanah liatnya, tetapi karena ruang kosong di dalamnya. Kekosongan bukanlah kehilangan, ia adalah kapasitas. Dan inilah yang sering terjadi sebelum seseorang memasuki fase kelimpahan. Hidup menciptakan ruang kosong di dalam dirinya. Ia kehilangan pola lama, ia kehilangan ilusi lama, bahkan kadang kehilangan lingkungan lama. Secara kasat mata, itu terlihat seperti kemunduran. Namun dalam kerangka esoterik, itu adalah pemurnian wadah. Fase inilah yang banyak orang salah tafsirkan. Mereka mengira hidup sedang menolak mereka. Padahal bisa jadi, hidup sedang memperluas daya tampung mereka. Dan ketika wadah itu sudah cukup luas, sesuatu yang baru mulai memiliki tempat untuk tinggal. Sekarang, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana. Tarik napas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan dengan tenang. Lepaskan ketegangan di bahu Anda.
Longgarkan rahang. Biarkan tubuh Anda rileks. Topik ini tidak untuk didengar dengan tergesa-gesa. Ia perlu diterima dalam keadaan fokus dan tenang. Karena fase yang sedang kita bahas bukan sesuatu yang kasat mata. Ia bekerja di dalam. Jika Anda saat ini merasa hidup terasa stagnan, sepi, atau seperti kehilangan arah, jangan langsung melawan fase itu. Teknik pertama justru terdengar paradoks. Berhenti berusaha melarikan diri dari fase tersebut. 1. Teknik observasi tanpa reaksi. Setiap kali muncul pikiran seperti, kenapa hidup saya begini? Kenapa rezeki terasa tertahan? Jangan langsung mempercayainya. Amati saja. Bayangkan Anda sedang duduk di tepi sungai, dan pikiran adalah daun-daun yang mengalir. Anda tidak perlu melompat ke sungai untuk menyelamatkan setiap daun. Latihan ini melatih stabilitas batin. Karena dalam fase perombakan, reaksi emosional yang berlebihan justru mempersempit kapasitas mental Anda. Orang yang akan naik level finansialnya hampir selalu melewati periode di mana mereka belajar menahan impuls panik. 2. Teknik pembersihan identitas lama. Ambil kertas. Tulis 3 hal yang selama ini Anda yakini tentang uang. Misalnya, uang sulit didapat. Saya tidak pandai bisnis. Orang kaya selalu beruntung. Sekarang tanyakan dengan jujur. Keyakinan ini milik Anda atau warisan lingkungan? Fase sebelum kaya seringkali adalah fase di mana identitas lama mulai terasa sempit. Anda tidak lagi nyaman dengan pola pikir lama, tetapi belum sepenuhnya menemukan yang baru. Ini tanda baik. Setiap malam selama 7 hari, ganti satu keyakinan lama dengan afirmasi berbasis kesadaran, bukan delusi. Contohnya, saya sedang belajar meningkatkan kapasitas saya mengelola uang. Perhatikan, kalimat ini realistis, tetapi ekspansif. 3. Teknik sunyi terarah. Luangkan minimal 10 menit sehari tanpa distraksi, tanpa ponsel, tanpa musik, hanya duduk. Mengapa ini penting? Karena fase sebelum kelimpahan seringkali adalah fase penguatan intuisi. Namun intuisi tidak berbicara dalam kebisingan. Di dalam keheningan, Anda mulai menyadari pola, kesalahan berulang, peluang yang dulu terlewat. Kebiasaan yang menguras energi. Banyak orang gagal bukan karena kurang peluang, tetapi karena terlalu bising untuk mengenali peluang. 4. Teknik kalibrasi lingkungan. Perhatikan lingkaran Anda. Apakah percakapan sehari-hari dipenuhi keluhan atau solusi? Fase isolasi yang sering muncul sebelum kaya sebenarnya adalah proses alamiah menjauh dari frekuensi yang tidak lagi selaras. Anda tidak perlu memutus hubungan secara dramatis. Cukup kurangi paparan terhadap energi yang melemahkan visi Anda. Isi pikiran Anda dengan bacaan, diskusi, atau konten yang memperluas perspektif. Otak adalah ladang. Apa yang Anda tanam, itu yang tumbuh. 5. Teknik tindakan mikro konsisten. Ini bagian yang sering diabaikan dalam pembahasan spiritual. Transformasi batin tanpa tindakan konkret hanya akan menjadi wacana. Pilih satu tindakan kecil setiap hari yang mendekatkan Anda pada kemandirian finansial. Belajar satu konsep baru, menyisihkan nominal kecil secara konsisten, meningkatkan satu keterampilan. Bukan tentang lonjakan besar, tetapi tentang sinyal kepada diri sendiri bahwa Anda siap naik kapasitas. Karena sebenarnya, fase sebelum kaya bukan hanya tentang menunggu waktu. Ia tentang memperluas wadah. Dan ketika wadah itu cukup kuat, secara mental, emosional, dan strategis, arus yang lebih besar tidak lagi menghancurkan Anda. Ia tinggal mengalir. Sekarang, saya ingin Anda kembali fokus. Jika perlu, kecilkan distraksi. Letakkan ponsel dengan stabil. Tarik napas sekali lagi dengan perlahan. Karena bagian ini penting. Apa yang sebenarnya akan terjadi jika Anda menjalani teknik-teknik tadi secara konsisten? Perubahan pertama bukan pada rekening Anda, bukan pada angka, tetapi pada struktur batin Anda. Bayangkan sebuah bangunan tinggi. Jika fondasinya rapuh,
Menambah lantai hanya akan mempercepat keruntuhan. Fase sebelum kaya adalah proses penguatan fondasi yang tidak terlihat. Ketika Anda melatih observasi tanpa reaksi, sistem saraf Anda mulai stabil. Anda tidak lagi mudah panik saat pemasukan turun. Dan ketenangan ini bukan sekedar sikap positif. Ia mengubah kualitas keputusan. Orang yang panik mengambil keputusan defensif. Orang yang stabil mengambil keputusan strategis. Dalam jangka panjang, keputusan kecil yang strategis jauh lebih menentukan daripada satu keputusan besar yang emosional. Perubahan kedua terjadi pada cara Anda memandang risiko. Sebelumnya, risiko terasa seperti ancaman terhadap identitas. Setelah Anda melewati fase pengosongan identitas lama, risiko berubah menjadi arena pembelajaran. Anda tidak lagi bertaruh untuk membuktikan diri, tetapi untuk memperluas kapasitas. Inilah pergeseran yang halus namun radikal. Anda berhenti mencari uang untuk menambal rasa kurang. Anda mulai membangun nilai karena Anda menyadari kapasitas Anda memang bisa diperluas. Ketika Anda menjalani teknik sunyi terarah, sesuatu yang menarik terjadi. Intuisi Anda menjadi lebih tajam. Anda mulai merasakan mana peluang yang selaras dan mana yang hanya tampak menggiurkan. Banyak orang gagal bukan karena kurang kerja keras, tetapi karena energi mereka tercecer ke arah yang salah. Seperti sungai yang bercabang terlalu banyak, alirannya melemah. Namun ketika batin terkalibrasi, fokus Anda menyempit pada hal yang benar-benar relevan. Energi tidak lagi bocor. Perubahan ketiga adalah toleransi terhadap kesepian. Fase sebelum kaya seringkali membuat lingkaran Anda menyusut. Percakapan yang dulu terasa nyaman, kini terasa dangkal. Anda mulai merasa berbeda. Jika Anda konsisten dengan praktik tadi, rasa berbeda itu tidak lagi menakutkan. Ia menjadi indikator bahwa Anda sedang bertransisi. Seperti ular yang berganti kulit, ia memang tampak rentan sesaat. Namun kulit lama memang harus dilepas agar pertumbuhan terjadi. Dan ada satu perubahan yang paling signifikan: persepsi terhadap waktu. Orang yang belum siap secara mental selalu ingin hasil cepat. Orang yang mulai matang memahami bahwa membangun kapasitas lebih penting daripada mengejar hasil instan. Ketika Anda menjalani tindakan mikro konsisten setiap hari, otak Anda membangun identitas baru. Saya adalah orang yang bergerak, bukan orang yang menunggu keajaiban. Identitas inilah yang diam-diam menarik peluang, karena peluang cenderung mendekat pada orang yang terlihat siap menampungnya. Dan kesiapan itu bukan soal keberuntungan. Ia adalah akumulasi dari stabilitas batin, kejernihan pikiran, dan konsistensi kecil yang tidak terlihat orang lain. Fase yang dulu terasa seperti kehampaan, perlahan berubah menjadi ruang kendali. Dan di titik itu, Anda tidak lagi merasa hidup sedang mengambil dari Anda. Anda mulai menyadari hidup sedang membentuk Anda. Saya ingin mengapresiasi Anda. Jika Anda masih menonton sampai titik ini, itu berarti Anda tidak mencari jawaban instan. Anda mencari pemahaman. Dan itu sendiri sudah menjadi indikator bahwa Anda sedang bergerak ke level kesadaran yang berbeda. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Ada satu hal yang jarang dibahas ketika orang berbicara tentang fase sebelum kaya. Kontradiksi batin yang muncul. Di satu sisi, Anda merasa yakin bahwa ada sesuatu yang besar sedang dipersiapkan. Di sisi lain, realitas luar belum menunjukkan tanda-tanda signifikan. Ini fase yang membingungkan. Seperti benih yang sudah ditanam, tetapi tanah di permukaan terlihat sama saja. Tidak ada perubahan, tidak ada tunas. Jika seseorang tidak memahami hukum pertumbuhan, ia akan mengira benih itu mati, padahal akar sedang bekerja. Fase ini menguji dua hal: kesabaran dan konsistensi identitas baru Anda. Jika Anda berhenti di tengah jalan,
Anda akan kembali ke pola lama. Bukan karena takdir menolak Anda, tetapi karena kapasitas baru belum benar-benar stabil. Disinilah banyak orang gagal membaca tanda. Mereka mengira fase gelap adalah hukuman. Padahal seringkali itu adalah fase seleksi. Hidup seperti sedang bertanya, apakah Anda benar-benar siap? Atau Anda hanya ingin hasilnya? Ada nuansa lain yang lebih halus. Ketika kapasitas Anda meningkat, tanggung jawab Anda juga meningkat. Uang bukan hanya alat kebebasan, ia adalah penguat karakter. Jika karakter belum stabil, peningkatan finansial justru memperbesar kekacauan. Itulah mengapa fase sebelum kaya sering terasa seperti pelatihan mental yang intens. Sekarang kita bisa melihatnya dengan lebih jernih. Fase sebelum kaya bukanlah fase kekurangan. Ia adalah fase pembentukan. Kita telah membahas bagaimana hampir selalu ada periode pengosongan. Identitas lama runtuh, pola pikir lama terasa sempit, lingkungan berubah, bahkan rasa percaya diri sempat goyah. Dalam perspektif biasa, itu terlihat seperti kemunduran. Namun dalam kacamata kesadaran, itu adalah kalibrasi. Anda belajar mengamati tanpa panik. Anda membersihkan keyakinan lama tentang uang. Anda melatih keheningan untuk menajamkan intuisi. Anda mengurangi distraksi lingkungan. Anda mengambil tindakan kecil yang konsisten. Dan perlahan, sesuatu berubah. Bukan hanya situasi luar, tetapi struktur batin Anda. Anda menjadi lebih stabil, lebih selektif, lebih sadar arah. Inilah inti yang jarang dibahas. Kekayaan yang bertahan lama hampir selalu datang kepada pribadi yang sudah diperluas kapasitasnya. Jika wadah kecil dipaksa menampung arus besar, ia akan retak. Maka hidup, dengan caranya sendiri, memperbesar wadah itu terlebih dahulu. Jika saat ini Anda sedang berada di fase sunyi, jika lingkaran Anda menyusut, jika hasil belum terlihat meski usaha sudah dilakukan, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur, apakah ini benar-benar kemunduran? Atau ini proses penguatan yang belum saya pahami sepenuhnya? Karena bisa jadi, Anda tidak sedang ditahan, Anda sedang disiapkan. Dan mungkin, bertahun-tahun dari sekarang, Anda akan melihat ke belakang dan menyadari, justru di fase yang paling membingungkan itulah fondasi Anda diletakkan. Sekarang refleksikan satu hal sebelum video ini berakhir. Jika kekayaan benar-benar membutuhkan kapasitas yang lebih besar, apakah Anda sudah mulai membangunnya? Renungkan itu. Dan jika pembahasan ini membuka perspektif baru untuk Anda, biarkan ia tidak berhenti sebagai inspirasi, tetapi berubah menjadi praktik harian. Sebab pada akhirnya, yang membedakan mereka yang hampir dengan mereka yang benar-benar bukanlah nasib, melainkan kesiapan.